Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pasar oligopoli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nuridayanti Rahman, NIM 1903211000086. Perkenalkan, nama saya Vita Mami Mardatila Imuma, NIM 1903211000083. Hai, sebelumnya perkenalkan nama saya Eva Nurhayati, NIM 1903211000080. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumukti, NIM 1903211000077. Perkenalkan, nama saya Fawas Alusani, NIM 1903211000074. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Beberapa contoh industri yang termasuk ke dalam kategori pasar oligopoli antara lain adalah industri rokok, industri mobil, jasa penerbangan, industri semen, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, banyak pembeli namun minim penjual. Biasanya di pasar oligopoli hanya terdapat 10 penjual saja. Yang kedua yaitu produk yang ditawarkan homogen dan mudah digantikan. Maksudnya apa? Seperti contoh, ketika di pasar oligopoli menjual produk handphone dan memiliki banyak merek, ketika produk handphone merek A tidak laku di pasaran atau kurang laku di pasaran, dapat digantikan oleh produk HP lainnya, tipe HP lainnya. Dan yang ketiga yaitu produsen dapat menentukan harga karena terdapat perbedaan dari produk-produk yang telah ditawarkan produsen kepada konsumen. Keempat yaitu persaingan yang ketat antar penjual. Ketika produsen A mengadakan promo besar-besaran, maka biasanya produsen B dan yang lainnya itu akan mengikuti karena tidak mau kalah saing dengan produsen yang menawarkan promo besar-besaran, karena itu akan menarik minat konsumen untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Yang kelima yaitu sistem harga yang terbilang kaku. Ketika suatu produsen telah menetapkan harga dan diikuti oleh produsen lainnya, maka nantinya itu akan timbul kekakuan pada tingkat harga tertentu di dalam pasar oligopoli. Yang keenam yaitu produsen baru biasanya sulit untuk memasuki pasar. Karena apa? Karena dibutuhkan modal yang sangat besar untuk bersaing dengan produsen lama yang telah terjun lebih dulu di dalam pasar oligopoli. Utamanya ketika produsen lama itu mengadakan promo besar-besaran. Biasanya di situ produsen baru itu akan sulit untuk bertahan dan bersaing dengan produsen lama yang telah mengadakan promo besar-besaran. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dari pasar oligopoli. Yaitu yang pertama, ada banyak pilihan barang bagi para konsumen. Karena pada pasar ini banyak sekali pilihan dari suatu barang, maka para konsumen dapat memilih produk sesuai dengan keinginannya. Kelebihan yang kedua, persaingan yang menguntungkan bagi para konsumen. Ketatnya persaingan antar produsen memberikan keuntungan tersendiri bagi para konsumennya, karena kesadaran produsen untuk memberikan kepuasan tersendiri bagi para konsumennya, maka produsen itu selalu memikirkan pentingnya produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kelebihan yang ketiga yaitu inovasi yang terus diluncurkan. Karena persaingan antar penjual atau produsen sangat ketat, maka menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi para pengguna inovasi tersebut. Dan materi selanjutnya yaitu kelemahan dari pasar oligopoli, yaitu yang pertama, perang harga antar produsen. Di pasar oligopoli sering terjadi perang harga antar produsen satu dengan produsen yang lainnya.
untuk dapat menarik lebih banyak para konsumen. Yang kedua, biaya promosi yang dikeluarkan tidak sedikit. Produsen mengeluarkan banyak dana untuk biaya iklan dan juga promosi agar produknya dapat dibedakan dengan produk dari produsen lainnya. Dan yang ketiga, yaitu sumber daya ekonomi yang boros. Karena terus-menerus melakukan inovasi pada produknya, maka hal ini dapat memicu pemborosan sumber daya ekonomi di perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari pasar oligopoli. Nah, ada 4 jenis. Yang satu adalah pasar oligopoli murni atau bisa disebut juga homogen. Apa homogen? Karena produk yang dijual itu sejenis. Nah, ciri-ciri yang dapat dilihat dari pasar oligopoli murni ini adalah dari perbedaan harganya tuh. Perbedaan harga antara produsen pertama dan produsen kedua itu tidak terlalu signifikan, tidak terlalu jauh dari produsen pertama. Nah, yang kedua adalah pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi ini juga menjual produknya sejenis atau sama. Ciri-cirinya yang bisa dilihat perbedaan dari pasar oligopoli murni adalah perbedaan harga dari produsen satu ke produsen dua itu signifikan atau cukup jauh. Yang ketiga adalah pasar oligopoli kolusi. Nah, pasar oligopoli kolusi ini yaitu produsen satu dan produsen lainnya itu bekerja sama untuk menaikkan harga produk ataupun ingin menjaga kestabilan harga produk. Dan yang terakhir adalah pasar oligopoli non kolusi. Nah, di sini produsen yang ingin memainkan harga harus melihat dari pesaingnya ataupun kompetitornya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu kurva dari pasar oligopoli. Jadi, di pasar oligopoli terdapat kurva yang bernama Keen-Demand Curve atau kurva permintaan patah. Jadi, kurva permintaan patah ini adalah kurva yang mempresentasikan dua perilaku oligopolis dalam persaingan harga untuk merebut pembeli. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai kurva permintaan patah. Berikut videonya. Yang pertama di sini ada Keen-Demand Curve atau kurva permintaan patah pada pasar oligopoli. Jadi di sini ada D1 dan juga ada D2. Kenapa disebut dengan patah? Karena di sini D1 ini tidak semuanya. Jadi D2 kan di sini. Jadi antara D1 sama D2 itu kayak ada patahnya. Jadi bentuknya akan seperti ini. Yang merah ini saja ya. Kemudian penjelasannya yaitu pada awalnya kurva permintaan pada D1 ini dengan harga PE dan barang yang diminta sebesar QE. Kemudian selanjutnya pada harga turun, jadi untuk membuat kurva ini kita juga harus mengingat dari ciri-ciri pasar oligopoli. Jadi di sini apabila harga turun dari sebuah perusahaan, maka perusahaan yang lainnya akan mengikutinya. Ketika harga turun dari PE ke P1, harapan oligopoli pada jumlah barang yang diminta sebanyak Q1. Tetapi ini tidak bisa direalisasikan secara semuanya gitu, secara keseluruhan. Hal ini hanya terrealisasi sebagian saja, yaitu sebesar Q3. Hal ini disebabkan karena adanya oligopoli lain sehingga kurva permintaan berpindah dari D1 itu menuju ke D2. Jadi seperti ini kan? Jadi dari D1 berpindah ke D2. Karena apabila kita menetapkan hanya di Q1 ini bakalan rugi karena perusahaan yang lainnya juga akan menurunkan harganya. Kemudian pada kondisi harga yang naik dari PE ke P2, dari PE ke P2, maka jumlah barang yang diminta pun juga berkurang. Itu dari
QE menuju ke Q2, dari QE ini menuju ke Q2. Dan itu terrealisasikan secara keseluruhan, karena di sini salah satu ciri-ciri dari pasar oligopoli itu ketika salah satu perusahaan menaikkan harga, jadi tidak semua perusahaan akan mengikutinya, sehingga kurva ini tetap berada pada di D1. Itulah penjelasan mengenai Key Demand Curve atau kurva permintaan patah pada pasar oligopoli. Untuk selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai kurva permintaan di pasar oligopoli pada kondisi untung dan juga pada kondisi rugi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva oligopoli dalam keadaan untung. Jadi langkah yang pertama yaitu kita akan membuat kurva permintaan. Kurva permintaan di sini kan ada D1 dan juga ada D2, tetapi kita mengikuti di D1. Penjelasannya karena mengikuti di Key Demand Curve atau kurva permintaan patah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini kurva D1 ini slope-nya negatif dan juga kurang elastis sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian langkah kedua kita akan membuat yang namanya MR, kurva MR. Di sini MR ini slope-nya 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Jadi apabila kurva permintaan ada di sini, untuk menentukan MR itu setengahnya. Jadi gambarnya akan seperti ini. Kemudian langkah yang ketiga itu kita akan membuat kurva AC. Kurva AC itu bentuknya seperti ini ya, melengkung. Kemudian langkah yang terakhir nomor 4 yaitu kita akan membuat kurva MC. Perlu diketahui untuk membuat kurva MC ini pasti berpotongan dengan kurva MR. Jadi MC sama dengan MR itu akan menandakan produk yang dihasilkan. Apabila sebuah perusahaan ini mengeluarkan suatu barang Q1, barang yang diminta ini sebesar Q1, maka harga untuk Q1 ini adalah P3. Kemudian kita untuk mengetahui berapa sih penerimaan yang diterima oleh perusahaan ketika barangnya Q1 dengan harga P3 yaitu sebesar OQ1 A P1. Itu adalah TR-nya. Kemudian untuk TC-nya, TC ini adalah biayanya. Berapa sih biayanya? Yaitu sebesar 0Q1 B P3. Kemudian untuk mencari keuntungan Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kurva oligopoli dalam keadaan rugi. Untuk pembuatannya itu sama dengan yang kurva oligopoli untung. Yang pertama kita bisa menentukan kurva permintaan, kemudian yang kedua yaitu kita membuat kurva MR-nya sama itu keadaannya. Jadi slope MR ini 2 kali lebih besar dari kurva permintaan. Kemudian yang ketiga kita akan membuat kurva AC. Nah, di sini perbedaannya kalau untung itu kurva AC-nya bakalan ada di bawah. Tapi karena sekarang ini ada kondisi rugi, maka untuk kurva AC-nya ini ada di atas. Kemudian langkah yang nomor 4 kita akan membuat kurva MC. Sama di sini MC sama dengan MR itu menandakan produk yang dihasilkan. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian apabila barang yang diminta itu sebesar Q3, maka harga yang ditawarkan itu adalah P1 ini. Jadi untuk menentukan penerimaan yang diterima yaitu TR sama dengan 0 Q3 C P1. Kemudian untuk TC di sini biayanya berapa sih? Biayanya yaitu sebesar 0 Q3 A P4. Itu merupakan biayanya. Jadi untuk mengetahui perusahaan tersebut ruginya berapa, itu kita bisa dari TR min TC. Jadi ruginya perusahaan tersebut yaitu sebesar P1C A P4. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai penjelasan dari pasar oligopoli. Mohon maaf jika ada kesalahan baik tutur kata maupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.